Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yohanes Saban, NIM 2003-03-01-13, kelas C, semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Dari tempat ini, saya ingin membahas materi dari mata kuliah Perubahan Sosial Budaya tentang perburuan dan politik di Indonesia. Yang pertama, pada 1 Mei 2014, pusat perburuan paling dinamis secara politik di Indonesia membuat sejarah. Untuk pertama kalinya, sebuah konferensi serikat pekerja independen menandatangani kontrak politik dengan calon presiden. Kata Lagal Sang, Krismi Nasik, pemimpin Serikat Pekerja Logan dan Konfederasi Besar, ditunjukkan puluhan ribu pekerja di Sudirman, Gelora Bung Karno di ibu kota Indonesia, Jakarta, dalam pidato meriah dan bergerak mulus dan statistik dan menyanyikan analisis politik hingga yel-yel hidup para pekerja. Dia membuat kasus pendukung Capres Prabowo Subianto di Indonesia dulu negara karya dan berkembang pusat, katanya, namun hanya menegah ke atas kelas telah mendapat manfaat dan perburuan. Dia kemudian memberitahu di ribuan pekerja telah mendapat manfaat perburuan ini. Dia kemudian memberitahu ribuan pekerja berkumpul di stadion bahwa kelas pekerja harus mengambil tindakan untuk menempuhnya secara sendiri dan untuk mengubah keadaan ini. Lagal menjelaskan bahwa Prabowo telah setuju untuk menandatangani kontrak politik dan berjanji untuk mendukung 10 elemen ekonomi kerakyatan yang akan memberikan lebih banyak kepada pekerja. Sebelum memutar mendekani Prabowo, bertanya, apakah Anda siap bertanggung untuk Prabowo? NS kerumunan merang dan persetujuannya. Yang kedua, jalan dan kontrak suara. Daripada mengandalkan terutama pada mengasosiasi atau hubungan di antara tempat kerja dengan partai politik sebagai jalur utama untuk mengejar tuntunannya, Indonesia Gerakan Buruh telah mengumpulkan potensi publik di luar tempat kerja dengan berbagai strategi elektoral yang tidak lazim, dari tunjuk rasa besar menuntut kenaikan upah minimum lokal hingga mobilisasi massa yang menutup jalan di tol menuju Jakarta. Protes berbasis jalan oleh pekerja adalah hal biasa, fitur dalam politik Indonesia kontemporer, seperti yang terjadi pada kuncinya momen di akhir masa Orde Baru. Pada saat yang sama, serikat pekerja telah dimulai untuk bereksperimen dengan politik elektoral dan mendukung kandidat non-buruh untuk eksekutif, kantor utif, dan bermitra dengan berbagai partai politik untuk menjalankan serikat calon dalam pemilihan legislatif di tingkat lokal, provinsi, dan nasional. Namun, tidak ada yang menjadi afiliasi tetap dari provinsi dan nasional. Salah satu jurusan di Indonesia partai politik. Sebaliknya, mereka dengan begigih mempertahankan otonomi politik mereka di arena pemilu. Yang ketiga, perjuangan kebijakan nasional dan lokal tahun 1998 sampai 2008. Setelah lebih dari tinggi puluh tahun kediktoran transisi ke demokrasi era baru di mana gerakan buruh bisa memajukan agenda buruh melalui politik demokrasi seperti dibahas dalam bab sebelum, institusi seluruh nasional untuk mengejar agenda semacam itu relatif terbatas, sehingga gerakan buruh terus mengandalkan terutama pada protes jalan untuk membuat tuntunan. Reformasi Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia merupakan prioritas utama di tingkat nasional dan dekade pertama setelah jatuhnya Soeharto, dan gerakan buruh fokus
berpusat pada pemberitahuan isi undang-undang baru ini, mengingat itu pemuda, fragmentasi organisasi, dan ukuran kecil gerakan buruh Indonesia secara mengajukan efektif. Serikat pekerja tidak hanya memblokir undang-undang yang akan menentang, tetapi mereka juga mengamankan kursi di meja kebijakan untuk memutuskan kerincian undang-undang perburuan dan kontroversial. Sebagai konsekuensi dari intervensi ini, Indonesia berakhir dengan kerangka hukum terkuat untuk hak-hak pekerja di Asia Timur dan Tenggara. Kebijakan Nasional Perjuangan Reformasi Hukuman Perburuan. Setelah jatuhnya Soeharto, Indonesia melakukan reformasi undang-undang perburuan untuk memberikan perlindungan formal yang lebih kuat untuk hak-hak buruh. Selama 6 tahun, itu memberlakukan 3 undang-undang utama yang menetapkan aturan menyeluruh yang mengatur hubungan kerja TION. Arena utama menyusun undang-undang dan perumusan implementasi dekret adalah Jakarta. Legislasi harus disetujui oleh Presiden dan Legislatif Nasional. Sedangkan cabang eksekutif memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan pelaksanaan untuk dibagi gerakan buruh serikat untuk memobilisasi ribuan pekerja sebagai protes terhadap undang-undang dan peraturannya yang ditentukan. Protes ini sebagian besar efektif dalam mempengaruhi legislatif untuk menghentikan reformasi yang ditetapkan oleh buruh dan menunjuk eksekutif cabang untuk membalikkan keputusan yang tidak populer. Agenda reformasi perburuan. Agenda pertama dalam agenda reformasi ketenagakerjaan adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Disahkan selama terjadinya krisis keuangan Asia pada bulan September tahun 1997. Undang-undang tersebut merupakan revisi terbesar dari kerangka kerja legislatif menyeluruh dan mendapatkan tenaga kerja di bawah Soeharto. Undang-undang tersebut menuai kritik politik yang kuat dari buruh aktivitas LSM, misalnya Alimony dan Marzuki tahun 1997, dan diketerlibatkan oleh SPSI. Jatuh berharap untuk dicabut sebelumnya mulai berlaku pada 1 Oktober 1998. Jakarta Post 11 Juni 1998. Pada dasar yang sama, pemerintah Habibie yang baru sedang mencari cara untuk lift aktor informasi yang telah mengkritik rezim Soeharto untuk memberikan pelanggaran hak-hak buruh dalam beberapa minggu setelah pejabat dan meraktifikasi konvensi. Yang keempat, beralih ke pelanggaran. Setelah pemilihan presiden 2009, Serikat Pekerja dan setuju, mereka mulai mengartikulasikan agenda perburuan yang lebih kuat dengan menyusun agenda yang dinamis dan sangat eksekutif, kampanye nasional untuk undang-undang dijamin sosial, dan mendorong perjuangan di tingkat lokal seputar upah minimum dan outsourcing. Berbeda dengan sebelum periode OUS, ketika gerakan buruh menanggapi inisiatif pemerintah, sekarang pemerintah baik lokal maupun nasional terpaksa bereaksi terhadap buruh, jadwal, acara, postur yang telah versi ini terbayar legislatif, meloloskan sosial, undang-undang keamanan upah minimum melonjakkan ke atas, dan serikat kerja dijamin lebih kuat. Peraturan yang lebih lanjut membatasi outsourcing kecil. Keberhasilan ini adalah pengembangan proprietariat yang lebih canggih dan lebih sengaja, dan menggabungkan mobilisasi massa dengan taktik lain. Penyedia jaminan sosial bertindak. Di masa
memudahnya pemerintah mengawati Soekarno Putri Indonesia Legislatif, meloloskan undang-undang ambisius yang jika diterapkan akan merombak sistem jamin sosial Indonesia. Nomor 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menggantikan sistem yang tergerasi yang meninggalkan jutaan tanpa perlindungan. Ini termasuk 5 jaminan sosial yang saling melengkapi: program RIT untuk perawatan kesehatan, kecelakaan kerja, pensiun hari tua, dan kematian, yang memperluaskan cakupan sistem ke seluruh Indonesia untuk dibiayai oleh pengusaha, karyawan, dan pemerintah, yang akan subsidi cover usia untuk orang miskin. Hukum itu tersendiri tidak lebih dari menetapkan prinsip-prinsip dasar untuk membuat menjadi kekuatan penuh. Pemerintah perlu menyusun dan nasional legislatif untuk meloloskan undang-undang pelaksanaan yang akan menentukan bagaimana prinsip sistem jaminan sosial akan tercapai. Yang kelima, balasan eksekutif lokal. Gerakan Buruh Indonesia memulai jalur penggabungan yang tidak bisa politik kontroversi di jalan dengan keterlibatan eksternal otonomi di 2005 ketika pemilihan eksekutif langsung diperkenalkan di tingkat provinsi dan tingkat lokal. Dengan desentralisasi legislatif lokal telah memperoleh kekuatan untuk meloloskan undang-undang lokal yang mempengaruhi pekerja, tapi itu adalah wali kota, bupati, dan gubernur dengan peran mereka dalam penerapan upah minimum, kapasitas mereka untuk membuat kebijakan, dan kemampuan mereka untuk mempekerjakan dan mencatat birokrat yang menjadi sifat dia tenaga kerja lokal dan memegang wewenang untuk membuat dan melaksanakan kebijakan keputusan yang dapat menguntungkan anggotanya. Anggota serikat pekerja yang cerdas juga tahu siapapun yang sistem politik Indonesia berpihak pada orang kaya, tetapi pekerja juga konstitusi dan cukup besar, memberi mereka kekuatan tawar-menawar dengan kandidat. Di apakah perhitungan ini yang mendorong serikat pekerja di pusat-pusat industri di Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam proses pemilihan. Yang keenam, lomba legislatif. Calon eksekutif bukan suatu-suatunya permainan politik yang merayu serikat pekerja pertentangan 2000-an tertarik untuk mengakses blok pengumuman suara. Mereka menganggap serikat pekerjaan KOM dikendalikan partai lama dan baru, besar dan kecil, mendekati serikat terkemuka para pemimpin untuk mencalonkan diri dengan tiket legislatif. Mereka dialokasikan pada serikat sendiri 2004 Front dan terjerat 2007. Hampir semua serikat bekerja dalam awalnya dipertahankan sikap non-partisan dan keras sehubungan dengan di aliansi partai, takut bahwa mereka akan terkooptasi dan kehilangan interpretasi. Demikian video dari saya. Baik, selamat siang. Terima kasih.